Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel ini. Kali ini saya akan bercerita tentang urban legend yang ada di Amerika. Semoga teman-teman terhibur. Masman, bayangan bersayap dari Point Pleasant. Kabut tipis menyelimuti hutan kecil di pinggiran Point Pleasant, sebuah kota sunyi di negara bagian West Virginia. Angin membawa aroma sungai Ohio yang lembab, tetapi juga sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri tanpa alasan. Pada malam itu, semua terasa aneh, sunyi, terlalu sunyi, seolah-olah hutan menahan napas. Jauhan terdengar satu suara, bukan suara burung malam, bukan suara angin, tapi desiran sayap besar sayap yang tidak seharusnya dimiliki makhluk manapun di daratan Amerika. Malam yang mengubah Point Pleasant. 6 remaja pulang dari latihan musik di sebuah gedung tua dekat TNT area, daerah bekas pabrik amunisi Perang Dunia II. Mereka berkendara menembus jalan gelap, hanya diterangi lampu-lampu mobil yang temaram. Tiba-tiba sinar lampu menangkap sesuatu berdiri di tengah jalan. Bukan manusia, bukan Iwan. Sebuah sosok tinggi, tubuhnya gelap seperti bayangan, berotot namun kurus, dengan sayap besar seperti kelelawar yang terlipat di punggungnya. Matanya memancarkan 2 cahaya merah membara seperti bara api. "Jangan berhenti, gas!" teriak Mark, pengemudi mobil. Makhluk itu menoleh, dan dalam hitungan detik, D-R-B-A-N bukan terbang menjauh, tapi mengejar mereka, melayang sejajar dengan mobil. Sayapnya tidak mengepak, ia meluncur begitu saja, seolah tubuhnya menembus udara tanpa perlawanan. Setiap orang di dalam mobil menjerit. Kecepatan mobil naik sampai 150 km jam. Namun, makhluk itu tetap tepat di samping jendela. Matanya merah menatap lurus ke dalam, mengikuti mereka seperti bayangan yang dipaksa hidup. Saat mobil memasuki jalan menuju kota, makhluk itu akhirnya menghilang ke arah pepohonan. Bukan terbang, tetapi jatuh, seperti tenggelam ke kegelapan. Malam itu, 6 remaja bersumpah satu hal. Mereka telah melihat Masmon, suara dari menara tua. 2 minggu setelah kejadian itu, laporan mulai berdatangan. Orang-orang melihat sosok bersayap di menara gereja, di jembatan tua, bahkan di atap gedung sekolah. Namun yang paling menyeramkan adalah kejadian yang dialami Irene Douglas, seorang ibu 2 anak. Pada pukul 3 dini hari, ia terbangun karena suara ketukan di jendela. Ketukan yang pelan, tetapi teratur. Ia membuka tirai perlahan, dan di sana terlihat 2 mata merah yang menatap dari balik kaca. Sosok itu menempel pada jendela lantai 2 rumahnya. Sayapnya terentang, menutupi hampir seluruh permukaan kaca. Ketika Irene mundur dengan tubuh gemetar, makhluk itu mengeluarkan suara rendah, seperti suara gesekan logam. Suara yang kemudian dikenal sebagai The Mothman.
Scream. Pertanda buruk. Beberapa warga percaya Mothman adalah makhluk jahat yang membawa bencana. Yang lain berkata, ia adalah penjaga yang muncul untuk memberikan peringatan. Tidak ada yang tahu pasti. Namun satu fakta tidak bisa diabaikan. Setiap kali Mothman terlihat, sesuatu yang buruk selalu terjadi. Dan itu terbukti pada malam 15 Desember tahun 1967. Malam jembatan runtuh. Hujan turun lebat. Angin berputar membawa suara-suara aneh yang masuk dari celah pepohonan. Mobil-mobil menyeberangi Silver Bridge, jembatan panjang yang menghubungkan Ohio dan West Virginia. Tiba, di tengah badai, beberapa pengemudi melihat sosok besar bertengger di puncak jembatan. Sayapnya terlipat, matanya seperti dua lampu merah yang membelah gelapnya badai. Seorang saksi bernama Calvin Rowe berkata, dia tidak bergerak. Dia berdiri seperti sedang menunggu sesuatu. Beberapa mobil berhenti. Orang-orang keluar meski hujan deras. Mereka menatap ke atas ke arah Mothman. Dan pada saat itulah, jembatan mengeluarkan suara retakan keras. Kre. K. Seluruh struktur bergoyang. Dalam beberapa detik, Silver Bridge runtuh ke sungai Ohio. Mobil-mobil jatuh, orang-orang berteriak. Air sungai menelan segalanya. Di tengah kekacauan itu, beberapa orang bersumpah melihat sosok bersayap itu terbang menjauh dari ledakan. Cahaya jembatan lenyap di balik badai. Seolah-olah makhluk itu telah menyaksikan, bukan menyebabkan. Seolah-olah ia tahu bahwa tragedi itu akan terjadi. Setelah malam itu, Mothman tidak pernah lagi terlihat di Point Pleasant. Apa sebenarnya mote Haman? Beberapa percaya ia adalah pertanda bencana, makhluk dari dunia lain, eksperimen pemerintah yang gagal, Roe Pinghaga, atau entitas yang hanya muncul ketika kematian mendekat. Namun, mereka yang telah melihat matanya akan mengatakan hal yang sama. Bukan niatnya yang menakutkan, tapi tatapannya yang seperti memahami sesuatu yang tidak bisa dipahami manusia. Jejak sayap di kota sunyi. Hingga hari ini, warga Point Pleasant masih menatap langit setiap malam hujan. Takut, Meliada. Kalabi, melihat. Sepasang mata merah mengintai dari puncak jembatan atau menara gereja tua. Karena legenda mengatakan, jika Mothman muncul lagi, sesuatu yang besar akan terjadi. Sesuatu yang mungkin tidak bisa dihentikan. Tidak semua pertanda datang untuk menakutkan kita. Beberapa hadir agar kita lebih waspada sebelum gelap menelan segalanya. Takut adalah tanda bahwa kita masih hidup. Tugas kita adalah berjalan meski bayangan mengikuti dari belakang. Misteri bukan untuk ditakuti, tapi untuk mengingatkan kita bahwa dunia jauh lebih luas dari yang mata bisa lihat. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Teman-teman, salam NKRI, harga mati. Тили-тили-бом, закрой глаза скорее.
Тут ходить